Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Ardiana Fitri. Jadi di video kali ini saya ingin membahas terkait apresiasi puisi. Puisi sebagai salah satu jenis sastra merupakan pernyataan sastra yang paling inti. Segala unsur seni kesusastraan mengenal dalam puisi. Oleh karena itu, puisi dari dulu hingga sekarang merupakan pernyataan dari seni sastra yang paling baku. Pandangan umum yang mengatakan bahwa puisi adalah bahasa yang khas sudah menyebar luas. Bahasa puisi, seorang penyair sering menunjukkan bahwa bahasa yang spesial yang hanya dimanfaatkan oleh penyair. Pemakaian bahasa puisi seringkali dianggap menyimpang dari bahasa sehari-hari dan bahasa yang normal. Itulah sebabnya sejak dahulu keistimewaan pemakaian bahasa dan sastra khususnya dalam puisi ditonjolkan. Pembahasan terkait materi ini ada beberapa. Yang pertama ada kosakata, lalu ada denotasi dan konotasi, lalu citra, lalu faktor ketatabahasaan, selanjutnya ada pemilihan kata, bahasa kiasan, dan gaya bahasa dan sarana. Kosakata. Sebelumnya, apakah ada yang tahu kosakata itu apa? Ya, bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan perasaan dan pikiran sastrawan, baik tidaknya tergantung pada kecakapan sastrawan itu dalam mempergunakan kata-kata. Kehalusan perasaan sastrawan dalam mempergunakan kata-kata sangat diperlukan. Penggunaan kata-kata bahasa sehari-hari dapat memberikan efek gaya yang realistik, sehingga dapat memberikan efek gaya yang real. Sedang pengguna bahasa atau kata-kata indah dapat memberi efek yang romantik. Selanjutnya ada pemilihan kata. Pemilihan kata adalah bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan perasaan dan pikiran sastrawan, baik tidaknya tergantung pada kecakapan sastrawan dalam mempergunakan kata-kata. Kehalusan perasaan sastrawan dalam mempergunakan kata-kata sangat diperlukan, karena penggunaan kata-kata bahasa sehari-hari dapat memberikan efek gaya yang sangat real, sedangkan penggunaan kata indah dapat memberi efek yang romantis, sama seperti pengertian sebelumnya. Denotasi dan konotasi. Sebelumnya teman-teman sudah paham apa itu denotasi dan konotasi? Ya, sebuah kata mempunyai dua arti. Denotasi adalah definisi yang menunjuk benda atau hal yang diberi nama dengan kata itu, disebutkan atau diceritakan. Bahasa yang denotatif adalah bahasa yang menuju kepada korespondensi satu lawan satu antara tanda dengan yang ditunjuk. Lalu ada bahasa kiasan. Bahasa kiasan seperti tidak asing bagi kita. Ya, bahasa kiasan juga menjadi unsur kepuitisan yang mengisahkan atau mempersamakan suatu hal dengan hal lain supaya menggambarkan sesuatu dengan jelas, lebih menarik dan lebih hidup lagi. Bahasa kiasan ada berbagai macam, tapi mempunyai sesuatu hal yang umum, yaitu bahasa-bahasa kiasan yang bermacam-macam. Lalu mempertalikan sesuatu dengan cara menghubungkan dengan sesuatu yang lain. Lalu ada citraan. Citraan adalah gambar-gambar dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkan atau band sedang setiap gambar dipikirkan disebut citra atau imagine.
Gambaran pikiran ini adalah sebuah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai yang dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap sesuatu objek yang dapat dilihat oleh mata, syaraf, penglihatan, dan daerah-daerah pada otak kita yang berhubungan dengan gaya bahasa dan sarana retorika. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah susunan kata yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Selanjutnya ada sarana retorika. Sarana retorika merupakan sarana kepuitisan yang berupa muslihat pikiran. Faktor ketatabahasaan. Jadi, penggunaan bahasa seseorang merupakan penerapan sistem bahasa yang ada dan menggunakan bahasa penyair sekaligus penerapan konvensi puisi yang ada. Baik, masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pada materi ini, dalam pengkajian puisi, kata-kata memiliki peran yang sangat penting dalam membangun makna dan emosi. A few moments later. Pengkajian puisi terhadap kata adalah proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang bahasa dan sastra dengan menganalisis elemen-elemen tersebut dapat lebih menghargai keindahan dan kedalaman puisi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.